Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Ya Rabbi ya khaira mu'ti. Bahwa diri kita yang hakiki adalah diri yang berwujud ruh. Selalu diulang-ulang, ruh yang Allah cipta untuk kita adalah Ruhul Qudus. Ruhul Qudus di alam lahud, di alam arwah. Nah, diri kita yang ruh, yang jumlahnya banyak, yang bernasab, yang ruh paling utamanya adalah ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diri itu sedang dihadirkan di muka bumi, dimasukkan ke dalam bashar. Bashar, tubuh biologis yang dicipta dari tanah, ya. Kemudian diri kita yang ruh dihadirkan masuk ke dalam bashar. Nah, kita sekarang sedang hadir di dalam bashar di dunia. Dan nanti akan ada saatnya bashar kita mati, lalu diri kita yang ruh dicabut, dikeluarkan dari bashar dan dibawa menghadap Allah. Mau mati enggak? Masih ragu? Mau masuk surga enggak? Wah, ini pembinaan masih kurang ini berarti, karena masih banyak yang takut mati. Hafal enggak ayat? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sambungannya, liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Untuk kamu sudah ada Rasul sebagai contoh, sebagai teladan. Tapi itu Rasul, teladan, contoh untuk siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang berharap kepada Allah, bagi orang yang merindui Allah. Wal yaumal akhir, dan merindui akhirat. Kenapa merindui akhirat? Karena akhirat itulah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi. Ternyata kita masih belum mau mati. Baru ditanya aja udah nggak berani, apalagi menjalaninya. Itu karena kita diam-diam masih apa yang oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Baihaqi, kita masih dilanda wahan. Di akhir zaman kalian nanti akan dipermainkan seperti oleh musuh-musuh kalian, sebagaimana ombak gelombang mempermainkan buih-buih itu. Buih dipermainkan oleh gelombang. Apakah karena jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Tidak, justru kalian jumlahnya banyak nanti. Kenapa? Karena pada diri kalian ada wahan, penyakit, problem wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut dengan kematian. Kenapa masih takut dengan mati? Justru kematian adalah pintu gerbang yang indah yang mempertemukan diri kita dengan Allah. Kita yang ruh akan bertemu dengan Allah. Kalau bashar badan mau dipertahankan kayak apapun, kalau udah mati bakal busuk, hancur, musnah. Tapi kita yang ruh akan berdiri berhadapan dengan Allah, jumpa dengan Allah. Karena itu syarat iman yang paling minimal adalah iman kepada Allah dan akhirat. Itu. Coba buka surat Al-Baqarah ayat 62. Surat Al-Baqarah ayat 62. Itu syarat iman yang paling minimal itu. Apa bunyinya? Innal ladzina amanu. Coba kita cari di sini. Sabiin.
Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, itu saya lagi cari slide-nya nih, ada nggak di sini? Harusnya ada, cuma nyimpennya aja di mana. Itu innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang telah mengimani. Amanu itu kan fi'il madhi, amanu, mengimani. Ketika ayat ini turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amanu mengimani Rasulullah, juga mengimani Quran. Ya, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang mengimani, beriman kepada Allah, ya. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wasabiin, dan kaum sabiin, orang yang tidak mengikuti agama-agama yang dikenal, tapi dia punya pemahaman spiritualitas, katakanlah kaum kebatinan. Itu apakah mukmin, apakah Yahudi, Nasrani, kaum kebatinan? Syaratnya man amana billahi wal yaumil akhir, siapa yang iman kepada Allah dan hari akhirat. Lalu disambung dengan amal soleh, dan beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka untuk mereka tetap ada ganjaran dari Tuhan mereka. Nah, itu. Jadi keimanan yang minimal itu adalah iman kepada Allah dan akhirat. Karena itu tidak semestinya, saya jadi susah juga nerusin pengajian nih, karena sudah sekian lama kita ngaji jumpa di sini, belajar tentang tasawuf, tarekat. Ditanya mau mati enggak, masih banyak yang takut dengan mati. Berarti masih begitu kuatnya dengan hubud dunia, masih begitu takutnya dengan kematian. Sudah dijelaskan berulang-ulang, diri manusia itu bukan tubuh, hakikatnya adalah roh. Kalau cuma tubuh, apalah artinya tubuh? Ya. Tubuh manusia itu segagah apapun, secantik apapun, kalau dikelupas kulitnya, dipreteli, dibongkar, yang namanya tubuh itu tersusun dari organ-organ tubuh. Ada otak, ada paru, ada jantung, mata, ginjal, usus. Kalau semua dipreteli, paling tinggal tulang tengkorak saja. Dan semua organ-organ tubuh itu kalau dibongkar lagi, dipreteli, dia akan tersusun dari sel. Sel darah, sel tulang, sel sumsum, sel otak, sel paru, sel ginjal, sel jantung, sel pembuluh darah, sel darahnya sendiri, sel kulit, sel saraf. Dan semua sel manusia itu kalau dibongkar lagi tersusun dari molekul, karbohidrat, lemak, protein, nukleik asid. Dan semua molekul itu kalau dibongkar lagi, diurai lagi, yang paling mendominasi tubuh manusia itu karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Ini saja membentuk 96% tubuh manusia, 96%. Nah, yang paling penting di antara molekul-molekul itu ada yang membentuk protein yang disebut protein DNA, deoksiribonukleik asid. Sebab protein inilah yang paling menentukan ketika dia membentuk sel, ini mengendalikan apakah selnya jadi sel jantung, apakah selnya menjadi sel pembuluh darah, apakah selnya menjadi sel tulang, apakah selnya nanti akan menjadi sel kulit,
dan segala macam ini dikendalikan dari sini. Dan nanti ketika sel ini tumbuh berkembang, dikendalikan lagi. Apakah dia nanti setelah jadi badan orangnya jadi jangkung atau orangnya pendek, apa kulitnya jadi hitam, apa kulitnya jadi kuning, apakah matanya jadi jereng, apakah bulu badannya lebat atau tidak, semua itu dikendalikan di sini. Dari sinilah dikendalikan. Apakah dia jadi lelaki, jadi perempuan, ini yang mengendalikan. DNA, pembentukan sel, pembentukan organ dan segala fungsinya, dan pembentukan seluruh tubuh dengan segala fungsi dan sifatnya dikendalikan oleh DNA. Dan dari segala macam makhluk yang DNA-nya paling mirip dengan manusia adalah babi dan simpanse. Tingkat kemiripannya mencapai 98%. Cuma beda dikit. Bedanya cuma 1%,6%. 1,6%. Ini paling mirip. Maka dari dulu-dulu kalau manusia harus menjalani operasi, lalu dagingnya setelah dibelek, kemudian harus dirapatkan lagi, dijahit. Kalau dijahitnya pakai benang biasa, ada gangguan, bisa muncul infeksi dan segala macam. Maka carilah benangnya dari usus babi. Nanti kalau sudah dijahit, maka benang dari usus babi dengan tubuh manusia itu menyatu. Tidak perlu lagi jahitan itu dibongkar, dibuang. Kenapa bisa menyatu? Karena DNA-nya mirip. Itu. Sekarang sudah ditemukan benang-benang yang lebih modern lagi. Itu. Banyak organ-organ kepentingan tubuh manusia diambil, kalau tidak dari sini, dari sini. Itu. Paling mirip. Karena itu Anda yang punya bulu badan lebat jangan bangga, karena agak mirip. Yang punya bulu dada lebat, bulu lengan, bulu kaki lebat, ya, itu bukan tanda kejantanan, itu tanda evolusi yang belum tuntas, prosesnya belum selesai. Jadi kalau begitu, di mana letak perbedaan hakiki kemanusiaan? Letak perbedaan hakiki kemanusiaan itu pada roh. Itu karena setelah basar dicipta, basar disiapkan, maka diturunkanlah roh. Nah, setelah mantap basarnya, barulah kita yang ada di alam lahut, kita yang roh dihadirkan masuk. Nah, sekarang kita hadir sudah di sini. Jadi keunggulan utama itu terletak pada keruhaniahannya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan, ketika Rasulullah SAW akan Mi'raj, didatangkanlah roh Syabdul Qadir, bukan Syabdul Qadir yang bashar. Rasulullah itu kan Mi'raj tahun ke 11 Hijriah. Iya, tahun ke kan Nabi di Mekah 13 tahun, setahun sebelumnya, ya. Ya, katakanlah tahun ke 12 Hijriah. Min 1, maaf. Jadi 12 tahun kenabian maksud saya, ya. Jadi setelah jadi Nabi selama 12 tahun, kira-kira Nabi umur 52 tahun. Nabi umur 52, Nabi Mi'raj. Itu. Kira-kira tahun berapa itu miladiahnya? Nabi wafat tahun 573 enggak, 571 aja Nabi baru lahir. Ya. 609 Nabi, masa kenabian 609 tambah 12 622, ya. Nabi wafat kan tahun 632. Nabi wafat 632, Nabi hijrah itu tahun 622. Berarti hijrahnya itu tahun 621 miladiahnya. Tahun 621. 621 Nabi Isra Mi'raj. Kalau enggak 620, 621. Sedangkan Syabdul Qadir Jailani, lahirnya itu tahun ke 1000
Itu wafatnya 1166 itu wafatnya, dan beliau wafat umur 90 berapa? 91. Coba kurangi 1166 kurang 91. Itu. Berarti setahun 1074. 1077. 1077 itu Syekh Abdul Qadir lahir. Nabi Mi'raj tahun 621. 1077. Itu. Lalu bagaimana dikatakan ketika Nabi Mi'raj, Syekh Abdul Qadir sudah ada menyodorkan bahunya untuk dijadikan pijakan Rasulullah Mi'raj. Yang hadir itu bukan Syekh Abdul Qadir secara basyariah, basarnya belum lahir, yang hadir ruh. Itu. Loh, kalau ruh bagaimana dijadikan pijakan? Orang yang naik menapak itu adalah kaki kok. Nah, maka hati-hati dalam dunia tasawuf, orang lebih banyak bicara dengan simbol-simbol, menggunakan bahasa majaz, bahasa perumpamaan, bukan bentuk-bentuk hakiki, bukan bentuk-bentuk hakiki. Itu. Bagaimanapun, ruh yang paling awal dicipta oleh Allah adalah ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruh yang paling awal itu ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu baru dicipta ruh yang lain. Dicipta ruh lain, dicipta ruh lain, dicipta ruh lain, dicipta ruh lain. Semua itu di alam lahut sudah ada. Sebagai arwah sudah ada di alam lahut. Itu. Tapi siapa yang diturunkan ke muka bumi, ketika Allah sudah mencipta alam jabarut, alam malakut, alamul mulki, Allah kumpulkan malaikat dan berkata, aku akan jadikan di bumi itu ada khalifah. Siapa yang akan menjadi khalifah? Manusia. Manusianya masih dalam wujud ruh di alam lahut. Iya, turunkan. Yang diturunkan pertama itu bukan ruh Muhammad SAW, ruh Adam alaihi salam. Ruh Adam yang pertama diturunkan. Itu. Nah, karena itu nanti dalam peristiwa Isra Mi'raj, kita buka dulu filenya. Mi'raj. Nah, dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, dalam hadis yang panjang, nanti Nabi bercerita, aku dibawa oleh Jibril naik burak, turun di satu tempat, disuruh sholat. Aku pun sholat 2 rakaat. Lalu bertanya, kenapa harus sholat di sini? Jibril menjawab, sholaita bi Thayyibah. Thayyibah itu nama lain daripada Madinah. Kamu baru saja sholat di Madinah, dan ke tempat inilah kamu bakal hijrah nanti. Nah, itu. Lalu dibawa lagi terbang dengan burak, turun lagi di satu tempat, disuruh sholat lagi. Aku pun sholat 2 rakaat. Lalu aku bertanya, kenapa harus sholat di sini? Nah, Jibril menjawab, sholaita bi Tursina. Kamu baru saja sholat di Tursina, di Bukit Sinai, dan disinilah dulu Allah bicara langsung dengan Nabi Musa. Karena Nabi Musa melawan Fir'aun bersama pengikutnya, Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Lolos, menyeberangi lautan, selamat, Fir'aunnya tenggelam. Tapi setelah sampai di seberang, Nabi Musa dan umatnya ini dapat tugas lagi untuk pergi lagi ke negeri yang dijanjikan. Nah, ini perjalanan berat ini. Akan menghadapi raja-raja yang ganas. Maka sebelum melanjutkan tugas, Nabi Musa di training dulu. Tinggalkan umatmu, naik ke atas gunung. Disuruh 30 hari, 30 malam. Sudah 30 hari, 30 malam, ditambahkan lagi oleh Allah 10 hari. Jadilah 40 hari. Makanya sekarang ada khalwat 40 hari. Itu. Karena Nabi Yunus pun di dalam perut ikan besar itu 40 hari. Itu.
Nabi Isa pun di training 40 hari sebelum menghadapi iblis. Kenapa dalam dunia tasawuf, dunia tarekat ada khalwat atau suluk 40 hari? Karena dalam hadis lain pun, kalau sampai 40 hari orang beribadah tidak meninggalkan sholat, maka dia akan terbebas dari kemunafikan. Pembentukan karakter itu minimal 40 hari. Makanya kalau training kilat cuma 3 hari belum cukup itu harus 40 hari. Nah, setelah digembleng 40 hari Allah bertanya kepada Nabi Musa, maumu apa sekarang? Nah, disinilah peristiwanya terjadi. Maka Rasulullah Mi'raj disuruh sholat di situ. Lalu aku dibawa terbang lagi dengan Burak bersama Jibril. Turun di satu tempat disuruh sholat lagi. Kenapa harus sholat di sini? Jibril katakan, sholaita bi baiti lahmi. Kamu baru saja sholat di baiti lahmi, baiti lahmi, baiti laham, Bethlehem. Dan di tempat inilah dilahirkan Nabi Isa alaihi salam. Itu Bethlehem, Baitul Laham. Setelah sholat di Thayyibah, sholat di Tursina, sholat di Bethlehem, thumma dakhaltu Baitul Maqdis. Lalu aku dibawa masuk ke Baitul Maqdis yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Al-Aqsa. Setelah di Baitul Maqdis itu, fajama'a li al-anbiya, datanglah bergabung denganku para nabi-nabi yang lain. Jadi nabi lain bergabung. Kan nabi-nabi lain yang sebelum-sebelumnya ke atasnya Nabi Muhammad dengan Nabi Isa saja jaraknya 500 tahun lebih. Nah, itu nabi lain ada yang berjarak 1000 tahun, ada yang 3000 tahun, apalagi dengan Nabi Adam. Ini nabi yang mana yang pada datang ketika Nabi Muhammad masuk ke Baitul Maqdis? Bukankah para nabi sudah pada mati? Yang mati badan, basyar pada mati, tapi arwah para nabi kan tidak mati. Arwah kan wafat. Arwah itu dikeluarkan dari basar. Para arwah inilah yang kumpul lagi di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis. Fa'ammahum, dan aku mengimami mereka. Kenapa Nabi Muhammad yang menjadi imam? Kenapa bukan nabi-nabi lain yang lebih senior yang jadi imam? Senior apanya? Kalau dilihat dari turunnya ke bumi, Nabi Adam nomor 1 ya. Nabi Musa lebih dulu. Tapi kesenioran itu bukan kesenioran hadir di bumi, bukan kesenioran basyariah, tapi di alam arwah sendiri, ruh siapa yang paling senior? Ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nabi yang lain gak berani jadi imam karena ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Baitul Maqdis itu. Nah, setelah sholat di Baitul Maqdis, maka kemudian Jibril membawaku naik ke langit. Di langit pertama kujumpai Nabi Adam alaihi salam. Di langit kedua kujumpai Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga kujumpai Nabi Yusuf, dan seterusnya sampai di langit yang paling tinggi Nabi Ibrahim. Jadi para nabi pun kita tahu setelah basarnya mati di muka bumi, dikubur, arwahnya dibawa ke suatu tempat, dan di akhirat sana tempat para nabi itu berjenjang. Ada yang tempatnya langit pertama Nabi Adam. Kenapa kok tempatnya langit pertama? Kenapa Nabi Ibrahim paling tinggi? Penempatan ini tergantung ketika para arwah di bumi dulu, siapa yang kerjanya paling berat, siapa yang pengorbanannya paling panjang, siapa yang pengorbanannya paling besar. Nabi Adam dibanding Nabi Ibrahim, pengorbanan dan perjuangan Nabi Adam tidak sesulit Nabi Ibrahim. Nabi Adam, ruh dimasukkan ke dalam basar. Jadi Jibril ciptakan basar dari tanah, ruh Adam dimasukkan.
Lalu dari basar Adam dicipta basar, badan kedua, roh Hawa dimasukkan. Basar dan Adam kemudian kawin, lahir anak. Dan ngurusin anak zaman itu belum repot. Nggak ada anak-anak yang sibuk main game online melulu. Nah, jadi Nabi Adam itu perjuangannya nggak berat. Nggak ada anaknya yang kebut-kebutan, nggak ada anaknya yang narkoba. Itu nggak ada. Nah, tetapi Nabi Adam mengajarkan etika kehidupan yang paling dasar, lalu badannya mati, ruhnya dibawa, cukup langit pertama. Karena perjuangan nggak berat. Tapi begitu Nabi Idris, wah ini berat. Karena Nabi Idris ini diturunkan ke bumi belakangan dan tugasnya itu mengajarkan ilmu pengetahuan. Nabi Musa lebih berat lagi yang dihadapi Fir'aun. Nabi Ibrahim lebih berat lagi. Dan segitu pun kemudian Jibril perintahkan Rasulullah naik ke tingkat yang berikutnya. Dan hanya Rasulullah yang bisa sendirian. Itulah Sidratil Muntaha. Jadi sudah dari awalnya dulu ruh Muhammad SAW, ruh yang paling senior, paling mulia. Dan dalam proses Mi'raj pun nanti yang paling bisa tembus ke Sidratul Muntaha Ruh Muhammad SAW. Maka wajarlah ketika kumpul di bumi, ketika Mi'raj, arwah para nabi lain kumpul, siapa yang jadi imam? Nabi yang lain gak berani jadi imam karena ada Muhammad SAW. Kemuliaan itu pada roh. Nah, ini tasawuf, tarekat. Jadi tidak lagi terpaku pada lahiriah, lebih pada kerohanian itu. Jadi saudara sekalian, basarnya Syekh Abdul Qadir bisa jadi belum terbentuk, ibu bapaknya belum kawin kok, belum terbentuk janin, belum terbentuk basar. Syekh Abdul Qadir yang ruh masih di alam arwah, belum diturunkan ke bumi. Tapi 400 tahun sebelumnya Muhammad SAW sudah akan Mi'raj. Ketika akan Mi'raj, ruh Syekh Abdul Qadir diturunkan secara rohaniah dan dijadikan pijakan untuk kemudian berangkat ke Masjidil Aqsa dalam proses Isra Mi'raj. Dari situ menunjukkan ruh yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir itu ruh yang memiliki derajat dan kualitas khusus. Syekh Abdul Qadir bukan nabi, bukan rasul, manusia biasa. Tetapi di antara segala manusia, beliaulah yang memiliki ruh yang paling unggul selain ruh para nabi dan rasul. Maka nanti di antara para wali pun, wali-wali yang lain tunduk atau di bawah kewalian beliau. Allahu